Halo, bertemu dengan Bapak di video tutorial di mana Bapak akan menjelaskan mengenai rumus Microsoft Excel dan juga tugas yang akan kalian kerjakan dan kalian akan kumpulkan supaya nanti kalian bisa dapat nilai ya. Oke, kita akan membuat dulu pertama kali yaitu semua yang kita perlukan yaitu tabel ya, sebuah tabel yang akan kita gunakan dalam praktek dalam menggunakan rumus yang ada di dalam Microsoft Excel. Kita mulai saja. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel, terdiri dari kolom dan baris. Kolom adalah kotak-kotak yang susun ke bawah, dan nama kolom diwakili dengan huruf, dan baris adalah kotak-kotak yang susun ke samping, dan nama baris diwakili dengan angka. Dan kotak-kotak yang kecil yang terpisah-pisah ini terdiri dari satu-satu ini adalah namanya sel. Setiap Bapak klik satu kotak ini itulah namanya sel yang sedang aktif. Ya, sebuah sel terdiri dari dua komponen ya, dua bagian dari Excel, yaitu kolom dan baris. Ya, jadi nama sebuah sel itu terdiri dari nama kolom dengan nama baris. Ya, ingat, nama sel selalu diawali dengan nama kolom, baru diikuti dengan nama baris. Oke, kita buat dulu, Bapak kecilkan dulu untuk lebar dari kolom A, biar menghemat tempat ke sebelah kanan. Lalu Bapak klik di sel B3, Bapak ketik misalnya judulnya untuk tabel yang akan kita buat, daftar nilai siswa kelas 5 ya. Setelah itu Bapak akan tambahkan di dalam tabel yang akan kita buat dua kolom saja, yaitu kolom pertama ada di kolom B ya. Kolom pertama namanya nomor, lalu kolom nomor ini ada di kolom B, lalu yang kedua, kolom kedua namanya nilai ya. Oke, jadi kita sudah ada dua kolom. Kolom pertama ada di kolom B, namanya nomor, yaitu di sel B4. Kolom kedua ada di kolom C, namanya nilai, ada di kolom C4 ya. Lalu kita mau masukkan data kita ya. Ingat, di dalam komputer ada beberapa jenis data yang dapat digunakan, yang biasanya digunakan diolah dan disimpan di dalam komputer. Biasanya adalah data-data dalam bentuk gambar, dalam bentuk angka, dalam bentuk tulisan ya, atau teks, dalam bentuk suara, dalam bentuk video. Nah, ini biasanya adalah jenis-jenis data yang disimpan, yang diolah ya oleh sebuah komputer ya, di dalam sebuah komputer ya. Nanti kita akan memasukkan jenis data angka di dalam kolom nilai ya. Nah, nomor ini adalah nomor urut nanti. Oke, kita buat dulu nomor urutnya. Kita buat nomor urut dari 1 ya, sampai 10. Tapi Bapak tidak mau nomor urutnya dibuat seperti ini. 1 tekan enter, 2 tekan enter, 3 tekan enter, 4 tekan enter, 5 tekan enter, 6 tekan enter, 7 tekan enter, 8 tekan enter, 9 tekan enter, 10 tekan enter. Ya, Bapak tidak mau seperti itu. Ya, bisa. Tapi Bapak mau menggunakan sebuah fasilitas yang sudah disiapkan oleh aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, sekarang kita akan membuat nomor tapi tidak main enter ya. Cukup satu saja. Buat satu ya, ketik angka 1 di sel B5 lalu tekan enter. Lalu kamu klik lagi di sel B5 tempat tadi kita masukkan angka 1. Sel B5 sekarang adalah sel yang aktif karena dikelilingi oleh garis warna hitam ya. Sel B5 adalah sel yang aktif sekarang.
Nah, kalian perhatikan di bawah sebelah kanan itu ada kotak kecil warna hitam, ya. Nah, kalian arahkan mouse kalian ke kotak kecil warna hitam di sebelah kanan bawah dari sel yang aktif, yaitu sel B5. Nanti mouse kalian berubah menjadi tanda tambah, ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi tanda tambah, kalian klik tahan mouse kalian, lalu geser ke bawah. Cukup satu saja. Kalian lihat ada angka 1 warna di dalam kotak warna abu-abu, ya. Itu tidak apa-apa. Nah, setelah kalian geser ke sel B6, lepaskan. Ketika kalian lepaskan, kalian sedang menyorot sel B5 dan B6. Nah, ditambah lagi ada sebuah kotak dengan tanda tambah. Kalian arahkan mouse kalian ke kotak tersebut. Lalu klik tanda panahnya di sebelah sini. Lalu muncul menu-menu. Ada copy cells, ada fill series, ada fill formatting only, ada fill without formatting. Kalian pilih pilihan kedua, yaitu fill series. Ya, klik lingkarannya yang ada di sebelah kiri tulisan fill series. Maka angka yang satu tadi yang ada di sel B6 itu sekarang berubah menjadi angka 2. Jangan dulu klik di tempat kosong ya. Posisi masih seperti ini. Lalu kalian arahkan lagi mouse kalian ke kotak hitam yang ada di sebelah kanan bawah sini. Nanti mouse kalian berubah menjadi tanda panah. Klik tahan, geser ke sel B7. Kalian lihat di sebelah sini ada angka 3 di kotak abu-abu. Geser lagi ke sel B8. Angkanya berubah jadi angka 4. Ke B9 jadi angka 5. B10 jadi angka 6. B11 menjadi angka 7. B12 menjadi angka 8. B13 menjadi angka 9. B14 menjadi angka 10. Kita mau nomor urutnya 10. Ternyata angka-angka yang ada di dalam kotak warna abu-abu ini itu memberikan petunjuk, memberitahu kita nomor urutnya, nomor yang akan kita urutkan ini sudah sampai nomor berapa, ya. Karena kita mau 10, cukup sampai 10. Nah, setelah sampai 10, lepaskan mouse kalian. Maka angkanya secara otomatis muncul 3 sampai 10. Tadi yang kita buat cuman 1 ya. Nah, sekarang 2 sampai 10 maksud Bapak, bukan 3 sampai 10. 2 sampai 10 ini kita buat dengan menggunakan menu fill series. Ini menu adalah yang diberikan oleh Microsoft Excel. Bukan seperti tadi, 1 enter, 2 enter, bukan seperti tadi cara kita buat. Ya, nanti lain kali kalau mau buat nomor urut seperti ini cepat. Ya, jadi diklik dulu 1, enter, lalu klik lagi di sel yang tadi kita masukkan angka 1, arahkan mouse ke kotak kecil di sebelah kanan bawah dari sel yang aktif. Nanti sampai mouse kita berubah menjadi tanda tambah, lalu geser dulu 1 ke bawah, klik tanda panah yang ini ya, lalu fill series, lalu mulai tambah. Nah, lihat Bapak mau bikin berapa, mau 100, 121. Lihat ya, dalam waktu hitungan detik kalian bisa membuat nomor urut kalau ada sampai 1000 dalam hitungan detik. Oke, kita tidak perlu 1000, kita perlu cuman 100. Oke, nah tadi kita mengecilkan lebar kolom A. Kita juga mau mengecilkan lebar dari baris kedua. Kita naikkan, tahan. Seperti tadi. Lebar baris pertama juga kita naikkan. Nah, supaya nanti bisa agak ke atas. Setelah itu, Bapak mau masukkan nilai. Misalnya 8. Bentar, Bapak coba mau lihat dulu gambarnya. Tadi ada, sebentar ya, Excel tadi ada di mana ya? Bentar ya, Nak ya. Oke, Bapak coba ini gambarnya. Bukan. Bentar ya, Bapak cari dulu datanya 708983. 708983. Kita samakan saja seperti angka-angka yang ada di versi Android. 9375 87 93 85 87 93 75 sorry 75 87
ya. Lalu 90, 76, 99, 90, 76, 99, dan yang terakhir itu berapa? 74. Oke, jadi kita samakan saja nilai-nilai yang kita miliki itu seperti yang versi Android ya. Lalu Bapak blok semuanya ini ya, kamu klik, tahan, geser sampai sini. Setelah itu Bapak mau rata tengah angkanya, pilih di kelompok menu alignment, pilih ikon menu center. Ingat ya, di dalam Microsoft Word itu hanya ada align text left, center, align text right, dan justify. Tapi di dalam Microsoft Excel itu ada tambahan 3 menu perataan lagi, yaitu top align, middle align, dan bottom align. Beda dari middle align dengan center adalah kalau center itu membuat teks atau tulisan yang ada di sebuah sel itu menjadi rata tengah tapi secara mendatar, horizontal. Ya, ini center. Tapi kalau middle align membuat teks atau tulisan yang ada di dalam sebuah sel menjadi rata tengah juga, tapi secara tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, secara tegak lurus, yaitu secara vertikal. Ya, sama-sama kedua ikon menu ini sama-sama membuat menjadi rata tengah. Middle align rata tengah, center itu rata tengah. Tapi center membuat tulisan yang ada di sebuah sel menjadi rata tengah secara mendatar atau horizontal, sedangkan middle align membuat tulisan yang ada di sebuah sel atau angka yang ada di sebuah sel dibuat menjadi rata tengah secara horizontal. Ya. Oke, setelah itu Bapak juga mau rata tengahkan ini ya secara horizontal, maka Bapak pilih center. Oke, setelah itu Bapak di sini di bawah mau tulis jumlah. Ya. Lalu di sel B15 ya, Bapak tulis jumlah. Lalu di sel B16 Bapak mau tulis nilai rata-rata atau rata-rata saja. Rata-rata saja. Oke, setelah itu Bapak mau tulis nilai terbesar di sel B17. Jadi di sel B15 jumlah, sel B16 rata-rata, sel B17 nilai terbesar, dan terakhir sel B18 nilai terkecil. Oke. Nah, kalian lihat tulisan nilai terbesar ini melewati batas kolom B ya, maka begitu juga tulisan nilai terkecil melewati batas kolom B, maka itu Bapak mau lebarkan. Klik pada garis yang ada di kolom B, tahan, geser ke kanan. Ya, sudah. Lalu Bapak mau jadikan satu saja ya, tulisan judul yang tabel kita jadikan satu saja. Bapak klik di B3, lalu tahan, geser sampai sel B3. Jadi dari B3, C3, D3 kita gabungkan menjadi satu sel. Ya. Di blok dulu, lalu merge and center. Pilih ikon merge and center. Oke. Nah, sekarang kita mau cari untuk jumlah. Untuk mencari jumlah dari sekelompok nilai ini, ya, yang jumlahnya 10 buah, nilai-nilai ini jumlahnya 10 buah. Masing-masing nomor mempunyai nilai yang berbeda. Nah, kita mau mencari jumlah dari nilai-nilai ini. Jumlah keseluruhan atau total. Ya, kita menggunakan rumus yang namanya sum. Jadi, rumus yang namanya sum itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan atau nilai total dari sekelompok angka. Ini kan ada sekelompok angka. Ya, sekelompok angka ini jumlahnya ada 10 buah angka. Nah, kita mau cari jumlah keseluruhan atau nilai totalnya dari kelompok-kelompok angka ini. Nah, untuk mencari jumlah keseluruhan dari sekelompok angka atau nilai totalnya, kita menggunakan rumus yang namanya
sum. Di dalam Microsoft Excel, ketika kita akan menggunakan sebuah rumus, kita harus memberitahu kepada Microsoft Excel. Nah, cara kita memberitahu kepada Microsoft Excel bahwa kita mau menggunakan rumus yang sudah disediakan, ya, kita memberitahunya dengan cara mengetikkan tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan ini tidak boleh sembarangan dipakai di dalam aplikasi Microsoft Excel. Karena tanda sama dengan ini mempunyai arti yang khusus, ya, tidak sembarangan tanda sama dengan ini boleh dipakai di dalam sel yang ada di dalam aplikasi Microsoft Excel. Karena dia mempunyai arti yang khusus untuk aplikasi Microsoft Excel, yaitu memberitahu kepada Microsoft Excel bahwa kita akan menggunakan rumus yang telah disiapkan oleh Microsoft Excel itu. Ya. Nah, setelah mengetikkan tanda sama dengan, baru kita ketikkan nama rumusnya. Nah, rumus untuk mencari jumlah keseluruhan atau nilai total dari sekelompok angka itu namanya sum. Nah, kalian lihat, ketika Bapak ketikkan sum, Excel membantu kita dengan mengeluarkan rumus-rumus yang berkaitan dengan sum. Dimulai dari rumus sum, ada sum if, ada sum ifs, ada sum product, ada sum skew, ada sum x2, my2, dan selanjutnya. Nah, kita tidak pakai sampai yang bawah, kita cukup sum saja. Oke? Nah, setelah ketik tanda sama dengan, jadi seluruh rumus, kalau kita mau menggunakan rumus apapun di dalam Microsoft Excel, harus diawali dengan tanda sama dengan, diikuti dengan nama rumusnya, lalu diikuti dengan tanda buka kurung. Ya, buka kurung ada di tanda buka kurung ada di angka 9. Karena dia ada di atas angka 9, kalau kalian lihat di keyboard kalian, maka untuk mengetik dan mengeluarkan tanda buka kurung, kalian harus tekan tombol shift, tahan, baru tekan tombol angka 9. Ya, jadi tombol shift-nya ditekan dulu, tahan, jangan lepaskan, baru tekan tombol angka 9. Nah, setelah itu baru kalian tentukan nilai-nilai yang akan kita jumlahkan, nilai-nilai yang akan kita cari jumlah keseluruhannya atau totalnya. Ya, nilai itu dimulai dari 70, 89, 83, 93, 75, 87, 90, 76, 99, 74. Ya, nilai itu dimulai dari sel C5, Bapak klik, tahan, lalu sampai sel C14. Bapak geser sampai ke C14. Ya, jadi nilai-nilai yang akan kita jumlahkan ada di sel C5, diklik, tahan, lalu geser sampai sel C14. Nah, nanti dia muncul di sini secara otomatis. Ya. Nah, setelah kita pilih range atau daerah atau nilai-nilai yang akan kita yang akan kita cari jumlah keseluruhannya atau total nilainya, ya, bukan angkanya yang kita ketik, tapi yaitu nama selnya. Ya, kembali lagi, kalau tidak mengerti konsep mengenai kolom, baris, dan sel akan sangat kesusahan mempelajari atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya. Oke, setelah kita tentukan daerah atau angka-angka yang akan kita cari jumlah keseluruhan atau nilai totalnya, kita tutup dengan tanda tutup kurung. Karena ada kurung pembuka, ada kurung penutup. Ya. Setelah itu tekan enter. 839. Kalian boleh cari pakai kalkulator, silakan. Ya, dibuktikan apakah betul. Nah, itu rumus untuk mencari sum. Angka ini jangan sekali-sekali kalian ketik ya. Karena Bapak akan tahu apakah angka ini kalian cari pakai rumus seperti ini atau kalian cari atau kalian ketik. Ya, kalian cari pakai rumus, dia akan di sini muncul. Nah, ketika Bapak ketik, klik ini. Bapak periksanya mudah saja, sebentar periksanya.
klik saja langsung Bapak lihat di kotak fx ini. Fx ini function, ya, function. Jadi kalau kalian mau ketik rumus bisa juga klik di sini lalu ketik rumus seperti kalian ketik rumusnya di sel C15 tadi, ya. Jadi jangan diketik ya angkanya ini. Nah, Bapak akan ketahuan kalian. Bagi yang ketik ya nilainya pasti nanti tugasnya ya tidak bagus. Nah, tapi kalau yang pakai rumus, Bapak akan lihat, Bapak klik saja ini sel C15, 16, 17, 18 itu akan ketahuan. Nah, oke. Nah, ini untuk mencari jumlah menggunakan rumus sum. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata sama caranya. Ya. Ketik tanda sama dengan, kita mau memberitahu kepada Microsoft Excel bahwa kita sedang akan menggunakan sebuah rumus yang namanya average. Rumus untuk mencari nilai rata-rata dari sekelompok nilai itu namanya average. Tulisannya average. Sekali lagi, boleh semuanya huruf kecil seperti yang Bapak ketik atau boleh seperti ini. Tulisan yang disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu membantu kita. Ya, sejak kita ketik pertama kali pun dia sudah membantu kita. Huruf pertama dia sudah membantu kita. Tambah yang kedua, tambah ketiga, tambah. Nah, langsung ketahuan. Ya, tentu kalian harus mengerti. Jangan mengandalkan dari Microsoft Excel. Kalian harus ngerti nama-nama rumusnya. Tahu nama-nama rumusnya. Average untuk mencari nilai rata-rata. Setelah tanda sama dengan nama rumus, lalu tanda buka kurung. Lalu sama seperti tadi, kita akan tentukan nilai yang pertama ada di sel C5, klik, tahan, lalu geser sampai di sel C14. Nah, jadi kalau Bapak baca rumus ini, sama seperti Bapak baca rumus untuk yang nilai jumlah, tolong carikan nilai rata-rata dari angka yang ada di sel C5 sampai C14. Nah, jadi carikan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus average dari angka-angka yang ada di sel C5, ya, C5 sampai C14. Setelah kita tentukan, tutup kurung, enter. 83,6 pasti betul. Ya, kenapa? Karena 836 dibagikan 10 kan jumlahnya. Jumlah kalau mencari rata-rata kan jumlah keseluruhan atau nilai total dari sekelompok angka dibagikan jumlah angkanya. Jumlah angkanya ada 10. Bagi saja 836 bagikan 10 berarti koma yang ada di sebelah kanan ya, angka 6 kita geser ke kiri karena dibagi. Kalau dibagi, komanya geser ke kiri. Kalau dikali, komanya geser ke kanan. Ya, oke, titiknya, poinnya, ya. Itu pelajaran matematika, Bapak tidak akan bahas. Lalu setelah itu kita mau cari nilai terbesar. Sama dengan, ya, rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Untuk mencari nilai terbesar menggunakan rumus yang namanya max. Singkatan dari maksimum. Lihat. Di sini ada tulisan, tapi dalam bahasa Inggris, returns the largest value in a set of values. Nah, oke. Dia akan menampilkan nilai terbesar dari sekelompok nilai-nilai. Nah, jadi Bapak pakai istilah betul ya. Sekelompok, kalau pakai bahasa sederhananya, ini kalau Bapak terjemahkan, akan mengembalikan atau menampilkan ya, nilai terbesar dari nilai dari sekelompok atau dari satu himpunan nilai-nilai. Ya, makanya Bapak lebih suka pakai nama sekelompok nilai ya, values ya, values pakai S, berarti angkanya lebih dari satu ya. Tapi nanti yang ditampilkan satu angka, ini value. Makanya tidak pakai S, yaitu angka yang terbesar. Setelah itu buka tanda kurung, ketik tanda buka kurung, lalu tentukan dari nilai yang pertama ada di C5
diklik, tahan, geser sampai C14. Ya, ini kalau Bapak baca adalah tolong carikan nilai yang terbesar dengan menggunakan rumus max, yaitu dari sel C15, C5 sampai C14. Nah, jadi mencarinya dari C5 sampai C14. Lalu tutup kurung, enter. 99, betul. Ini ada di C13. Lalu yang terakhir sama dengan untuk nilai terkecil kita menggunakan rumus min. Buka kurung, sama seperti tadi, diklik dari angka pertama, itu ada di C5, klik tahan, geser, sorot sampai C14. Ya, C5 sampai C14. Lalu tutup kurung. Enter. 70, angka terkecil, nomor 1. Dia ada di nomor 1, yaitu di sel C5. Oke? Nah, perhatikan. Ini belum jadi tabel. Ya, ini belum jadi tabel. Biasanya kita akan blok semuanya ini. Ya, lalu kita akan berikan border atau batas. Ya, kita blok dulu seperti ini. Lalu kita beri border, yaitu ikon border ada di kelompok menu font. Ya, ikonnya ada di sebelah ikon underline. Ya, lalu kita klik tanda panah ini, tanda, lalu pilih menu all borders. Nah, biasanya seperti ini. Ya, kita sudah anggap ini jadi tabel. Ini belum tabel. Ini hanyalah data. Ini hanyalah data yang diberikan border. Nah, ini hanyalah data yang diberikan border. Ini bukan tabel. Ya, terlepas kamu setuju atau tidak setuju, ini belum tabel. Ya, ini adalah data yang ini adalah data yang diberikan border. Ya, nah, ini bisa data-data ini bisa kita masukkan ke dalam tabel, menjadi tabel dengan cara kalian blok lagi seperti ini semuanya. Ya, yang sudah kalian berikan border tadi kalian blok lagi. Lalu kalian klik tab insert. Lalu di kelompok menu tables kalian klik tombol table. Nah, ketika kalian klik tombol table tadi, dia muncul satu jendela seperti ini dengan judul create table. Di bawahnya ada pertanyaan, where is the data for your table? Di mana data yang akan kau masukkan ke dalam tabel? Ini pertanyaan dari Microsoft Excel. Coba kalian lihat di sini. Ada B. B di sini mewakili kolom B. 4 di sini mewakili baris keempat. Lalu ada titik 2. Ingat tadi Bapak baca sampai selalu pakai titik 2. Lalu di sini ada C. C di sini mewakili kolom C. Dan ada 18 di sini. Oke, 18. Jadi data yang akan kita masukkan ke dalam tabel itu adalah dari B4 sampai C18. Jadi klop, betul. Ini jangan diganggu. Berarti kalau sudah betul, kita bisa periksa, betulkah? Kalian tidak usah lihat tanda dolarnya ya. Jangan bingung di tanda dolar. Kalian lihat saja B4 C18. Titik 2-nya itu bisa dibaca sampai. Jadi data yang akan kita masukkan ke dalam tabel itu dari sel B4 sampai C18. Nah, setelah itu pastikan kotak yang ada di sebelah kiri tulisan My Table has headers, kalian centang. Jadi jangan seperti ini, harus seperti ini, ada centang. Setelah itu klik OK. Nah, ini baru tabel. Ini baru tabel. Ya. Oke, nah nanti bedanya apa antara tabel yang seperti ini dengan data yang dibikin border? Saat ini
Bapak tidak bisa jelaskan karena Bapak tidak akan mengajarkan rumus yang lebih lanjut. Ya, maksudnya itu akan terlihat ketika kita menggunakan rumus untuk mencari data di dalam sebuah tabel. Itu namanya rumus VLOOKUP. Nah, yang kalian akan pelajari di kelas 6. Ya, kalau kalian menggunakan tabel seperti ini, maka bisa lebih cepat kerja. Jadi cari satu, nanti yang bawah langsung ikut. Ya, menyesuaikan angkanya. Itu biasanya Bapak nggak bisa jelaskan di sini. Biasanya nanti kalian akan pelajari di kelas 6. Ya, ketika kalian belajar rumus Microsoft Excel untuk VLOOKUP, yaitu rumus untuk mencari data. Jadi Bapak tidak akan bahas di sini. Tapi Bapak sudah memperkenalkan bahwa inilah baru disebut tabel. Ya, inilah data kalian yang baru masuk tabel. Ya, data kalian yang sebelumnya tadi itu adalah data yang diberikan border. Oke, nah bukan hanya itu kelebihannya. Kelebihan lain adalah tampilannya bisa kita bikin bagus. Contoh, kalian lihat di desain, tab desain, kelompok menu table style, kalian bisa klik ikon yang ada tanda panah menghadap ke bawah, tapi yang ada garis di atasnya. Jangan yang ini ya, yang paling bawah. Ini. Ya, ikon more. Nah, ini kalian bisa pilih. Ya. Nggak usah diklik dulu, kalian arahkan saja, geser saja ke atas. Nanti dia akan menampilkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah menampilkan tampilan yang lumayan bagus. Nah, seperti ini Bapak bisa pilih yang ini. Ya, lalu bisa ke bawah lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini lebih ekspresif lagi. Ya, ini kurang. Nah, ini yang ini lebih bagus. Sudah selesai. Ya, jadi di sini kita sudah belajar mengenai rumus ya untuk mencari nilai keseluruhan atau jumlah keseluruhan dari sekelompok nilai atau total nilai, mencari nilai rata-rata dengan menggunakan average, tadi jumlah menggunakan nilai rumusnya sum, dan mencari nilai terbesar menggunakan rumus max, nilai terkecil rumus min ya. Dan jangan diketik, sekali lagi jangan diketik angkanya karena Bapak akan tahu ya dari sini. Kalau Bapak klik di sini tidak ada rumus seperti ini, hanya ada tulisan 836, Bapak sudah tahu, kamu ketik ya. Jadi yang Bapak minta nanti dikirimkan bukan screenshot. Bapak tidak minta kirim screenshot ya. Bapak minta kirim file Excel-nya. Oleh karena itulah sekarang kita akan simpan apa yang sudah kita kerjakan, yaitu dengan cara klik tab file, lalu klik menu save as. Nah, sama seperti yang biasa. Lalu misalnya Bapak simpan deh di dokumen misalnya contoh. Lalu Bapak beri nama di kotak file name-nya, namanya adalah rumus underscore. Underscore itu ada di bawah, di sebelah kanan tombol 0 ya. Nah, dia ada di bagian atas. Tandanya ada di bagian atas. Ingat seperti tadi ya, tanda buka kurung, tanda tutup kurung ada di atas angka 9 dan angka 0. Kalau mau menampilkan harus tekan tombol shift, tahan, baru tekan tombol angka 9 atau angka 0. Demikian juga untuk underscore, dia ada di bagian atas. Jadi kalian tekan tombol shift dulu, baru tekan tombol yang ada di sebelah angka 0, sebelah kanan angka 0 ya. Oke, rumus underscore Excel underscore nama kalian ya, contohnya di sini ini nama Bapak, lalu underscore kelas kalian. Bapak contohkan 5F, nanti sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing, lalu underscore nomor absen kalian, misalnya nomor 1 ya. Jadi rumus underscore Excel underscore nama kalian underscore
kelas kalian underscore nomor absen kalian. Ingat, simpannya di mana. Misalnya kalian biasa simpan di database, silakan simpan di database. Ya, simpan di mana itu tidak masalah. Yang penting kalian tahu di mana kalian menyimpan. Ya, bayangkan kalau kalian lupa menyimpan uang kalian. Ya, kalian akibatnya tidak ketemu uang kalian. Ya. Lalu ditanya, berapa uang kalian? Jumlahnya juga tidak tahu. Itu sama saja kalian ditanya nama file kalian. Apa nama filenya? Tidak tahu. Ya, tidak ketemu. Ya. Jadi, paling sedikit kalian tahu dulu tempat kalian menyimpan file. Diingat. Baru nanti syukur-syukur kalau mengingat nama filenya. Nah, syukur-syukur dua-duanya tahu. Memang harus dua-duanya tahu. Tempat menyimpannya dan nama file. Oke, nah, setelah itu klik save. Setelah itu kirim ke ke Gmail Bapak biasa, ya. Oke, silakan dikirim ke Gmail Bapak. Ya. Berapa lama Pak yang akan digunakan waktu untuk membuat semuanya ini? Itu nanti akan Bapak berikan jawabannya di WA grup kelas masing-masing. Jadi berapa lama waktu yang Bapak berikan untuk kalian membuat tugas rumus Excel ini, ya, itu nanti Bapak akan berikan pengumumannya di WA grup kelas kalian masing-masing. Jadi silakan dicoba dulu, ditonton dulu videonya, ya, coba dibuat. Yang versi laptop atau komputer silakan nonton video ini, yang versi Android silakan nonton yang versi Android, lalu kerjakan, coba dikerjakan ya. Nanti waktu pengerjaannya Bapak berikan pengumumannya di WA grup masing-masing ya. Setelah kalau masih ada yang belum tahu Gmail Bapak, ya tolong diberitahu ke kawan-kawannya, atau boleh langsung japri ke Bapak. Nanti Bapak kasih tahu, dikirim ke alamat Gmail Bapak. Bapak beritahu alamat Gmail. Ya. Jangan di screenshot. Tidak ada gunanya di screenshot. Karena Bapak tidak bisa ambil nilai kalian. Ya. Bapak tidak bisa ambil nilai kalian kalau kalian screenshot. Yang Bapak lihat bukan tampilan. Bapak tidak perlu tampilan. Yang Bapak lihat adalah apakah kalian bisa menggunakan rumus. Itu yang paling penting, bukan tampilan ya. Oke, silakan dicoba untuk setelah menonton video ini, dan selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.